Selamat datang di channel Terserah Netizen, yang selalu menyajikan konten edukatif dan inovatif. Hari ini, kita akan membahas tentang quantum dots, atau yang sering disebut titik kuantum, yang baru-baru ini mendapatkan pengakuan melalui penghargaan Nobel pada tahun 2023. Jadi, mari kita mulai perjalanan menarik ini. Quantum dots adalah kristal semikonduktor berukuran nano yang terdiri dari 100 hingga 100.000 atom. Istilah lain untuk quantum dots adalah atom buatan, karena meskipun terdiri dari ratusan hingga ribuan atom, ia berperilaku seperti satu atom besar. Sebagai perbandingan, satu butir garam memiliki sekitar 12 triliun kali lebih banyak atom. Quantum dots dapat memancarkan warna yang berbeda berdasarkan ukurannya, meskipun terbuat dari bahan yang sama. Kemampuan untuk menyesuaikan perilaku suatu material dengan mengubah ukurannya ini disebabkan oleh efek kuantum yang berlaku pada skala nano. Warna spesifik yang dihasilkan oleh quantum dot tergantung terutama pada ukuran dan material dari quantum dot itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang disebut pengurungan kuantum, yang memungkinkan quantum dots untuk fluorescence ketika disinari dengan cahaya UV, memancarkan warna yang berbeda tergantung pada ukurannya. Efeknya mirip dengan dua lonceng berukuran berbeda. Lonceng yang lebih besar akan menghasilkan gelombang suara energi rendah ketika dipukul, sementara yang lebih kecil menciptakan gelombang energi yang lebih tinggi. Ketika cahaya mengarah ke quantum dot, semakin besar ukuran dot, semakin rendah energi gelombang yang dihasilkan, mengakibatkan cahaya yang lebih merah. Sebaliknya, semakin kecil ukurannya, semakin biru cahaya yang akan dihasilkan. Pengumuman pemenang tahun 2023 adalah para peneliti yang berkontribusi pada pengembangan quantum dots, partikel nano, yang memiliki sifat unik dan digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk piksel warna pada layar televisi. 3 pemenang hadiah Nobel Kimia, yaitu Louis Bruce dari Columbia University di Amerika Serikat, Alexei Ekimov orang Rusia yang saat ini bekerja di Amerika Serikat, Moungi Bawendi yang menemukan cara untuk membuat quantum dots secara mudah dan massal. Ada perdebatan apakah penemuan ini lebih cocok untuk hadiah Nobel Kimia atau fisika, mengingat banyak fisikawan juga bekerja dengan nanopartikel dan quantum dots. Namun, karena pemenangnya adalah ahli kimia dan penekanan pada sintesis nanopartikel, hadiah Nobel Kimia dianggap tepat. Quantum dots memiliki aplikasi yang luas, termasuk dalam teknologi layar QLED, di mana mereka meningkatkan akurasi warna dan efisiensi energi. Selain itu, quantum dots juga digunakan dalam pengembangan pencitraan medis, sel surya, dan berbagai aplikasi lainnya. Quantum dots adalah bintang baru di dunia nanoteknologi. Partikel semikonduktor ini, yang ukurannya tidak lebih besar dari beberapa nanometer, telah mengubah cara kita melihat warna dan cahaya. Dengan kemampuan mereka untuk memancarkan cahaya dalam spektrum yang luas, hanya dengan mengubah ukuran, quantum dots telah membuka pintu ke aplikasi yang tak terhitung jumlahnya. Yang menarik, quantum dots dapat dibuat dengan metode yang relatif sederhana, seperti pemanasan sederhana, metode hidrotermal, atau microwave. Sekarang, mari kita lihat proses pembuatan titik kuantum karbon, langkah demi langkah. Pembuatan karbon quantum dots dimulai dengan penimbangan bahan-bahan dasar, 200 mg asam sitrat, 300 mg urea, dan 1 ml air aquadest. Campuran ini belum homogen. Homogenitas campuran sangat penting untuk memastikan bahwa semua bahan telah larut dengan baik dalam air, sehingga langkah selanjutnya adalah sonifikasi menggunakan gelombang suara ultrasonik selama 2 menit untuk mencapai homogenitas sempurna. Setelah sonifikasi, larutan dipanaskan dengan microwave yang memecah ikatan karbon pada senyawa asal dan memungkinkan pembentukan ikatan baru dalam ukuran nano. Untuk memverifikasi pembentukan karbon quantum dots, metode ilmiah seperti penggunaan mikroskop elektron transmisi dan diperlukan spektroskopi UV. Untuk mengukur nanopartikel karbon, digunakan teknik mikroskop elektron transmisi, TEM. Sampel disiapkan dengan mencelupkan grid TEM ke dalam solusi titik kuantum karbon dan dikeringkan. Setelah itu, sampel ditempatkan di dalam mesin TEM, di mana nitrogen cair digunakan untuk meminimalkan kontaminasi
dan melindungi sampel selama proses pengimajian. Dari pengamatan, diketahui bahwa partikel titik kuantum karbon bersifat amorf dan berukuran antara 2 hingga 10 nanometer. Ukuran partikel dapat diatur melalui parameter sintesis, seperti waktu reaksi dan suhu. Selain itu, digunakan filter dengan ukuran pori yang berbeda untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran, menghasilkan partikel dengan ukuran rata-rata 2,3 dan 4,2 nanometer. Pada pengujian sederhana, dilakukan secara visual dengan lampu UV. Ketika larutan karbon quantum dots ditambahkan tetasan air aquadest dan disinari dengan lampu UV, terlihat warna hijau yang menunjukkan keberhasilan pembentukan karbon quantum dots. Pada percobaan yang lainnya makin terlihat warna hijaunya, dan ini akan jadi lebih keren dan menakjubkan, yaitu ketika quantum dot ini dicampurkan ke air di dalam tempat gelas. Sebagai eksperimen tambahan, karbon quantum dots yang telah dibuat sebelumnya dicampur dengan asam sulfat, menghasilkan warna biru yang cerah dan bercahaya ketika disinari dengan lampu UV. Itulah sekilas tentang quantum dots dan proses pembuatannya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya.